Sejarah Wahabi, Arab Saudi serta konspirasi Yahudi. Wahabi adalah salah satu pemahaman yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pemahaman ini dinisbahkan atas nama bapaknya Abdul Wahhab kepada Wahabi, tidak kepada namanya sendiri yaitu Muhammad. Ini terjadi karena kesepakatan ulama supaya umat Islam tidak keliru dengan pemahaman yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Abdul Wahhab adalah orang yang lemah ingatan dan gagap. Ayah dan kakaknya sendiri menganggap dia tidak waras. Muhammad bin Abdul Wahhab sangat terpengaruh dengan ajaran Ibnu Taimiyah yang mempunyai pemahaman mujassimah. Kemudian dia mengembara dan belajar di Basrah. Berguru dengan Syaikh Muhammad Al-Majmui yaitu Mr. Hemper, orang Yahudi yang menyamar sebagai ulama. Dia adalah seorang yang pakar ahli bahasa Arab, Turki, Parsi dan telah lama mempelajari Islam. Mr. Hemper mengasuh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan hadiah mut'ah 2 orang agen perempuan Yahudi yang menyamar sebagai muslimah. Maka dengan mudah Yahudi mengatur untuk mengajar Muhammad bin Abdul Wahhab tentang pemahaman yang baru yang sesuai dengan rancangan Yahudi tersebut. Dengan ajaran baru itu, Muhammad bin Abdul Wahhab kembali ke kampung halamannya. Namun kedatangannya ditentang dan diusir oleh bapaknya sendiri yaitu seorang ulama Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah diusir oleh bapaknya, Muhammad bin Abdul Wahhab terus menyebarkan ajarannya itu ke seluruh Najd atau yang sekarang disebut dengan Arab Saudi. Perjuangan yang disebarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab itu dipantau oleh Mr. Hemper dan didukung oleh kerajaan Inggris. Muhammad bin Abdul Wahhab membawa misi Yahudi kepada para pemimpin Arab. Pada tahun 1747 Masehi, Muhammad bin Abdul Wahhab bertemu dengan Muhammad bin Saud. Dia adalah keturunan Yahudi asli dan bergabunglah Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Muhammad bin Saud untuk mengembangkan ajaran Wahabi tersebut. Di antara ajaran-ajaran Wahabi adalah siapa yang tidak ikut Wahabi dianggap sesat, kafir, halal darah dan hartanya dirampas. Dengan fatwa Wahabi ini maka orang-orang yang tidak ikut dengan Wahabi akan dibunuh dan hartanya akan dirampas. Kaum Wahabi sendiri melancarkan perang di dalam dan di luar wilayah Arab Saudi, Najd, seperti Yaman, Hijaz, daerah sekitar Syria dan Irak. Mereka membantai 300 laki-laki di wilayah kota Al-Aqsa dan merampas harta milik mereka. Pasukan Muhammad bin Saud dan Muhammad bin Abdul Wahhab terus melakukan kekejaman di seluruh Arab. Siapa saja yang tidak taat kepada ajarannya wajib berbaiat dan apabila melawan wajib dibunuh serta harta miliknya dirampas. Di antara umat Islam yang paling banyak dibunuh oleh pasukan ini adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di antara keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang sempat melarikan diri ke Malaysia dan Indonesia. Peninggalan Rasulullah dimusnahkan supaya umat Islam tidak lagi mengagungkan dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keturunannya. Pada tahun 1793 Masehi Muhammad bin Abdul Wahhab meninggal dunia. Namun ajaran Wahabi ini sendiri semakin berkembang dengan dukungan dan bantuan keluarga Muhammad bin Saud serta kerajaan Inggris dan Yahudi. Dinasti As-Saud dan golongan Wahabi terus meluaskan jajahannya hingga tahun 1912 Masehi dan berhasil menguasai seluruh Najd, Arab Saudi. Wahabi yang bekerja sama dengan Yahudi mencetuskan revolusi Arab untuk menjatuhkan Empire Islam Utsmaniyah. Ketika pemimpin Empire Utsmaniyah telah diserang oleh penyakit Al-Wahan, agenda Yahudi sendiri adalah menggantikan pemerintahan para syarif Makkah yang bertindak sebagai penjaga Haramain. Yahudi melantik satu agen Yahudi untuk masuk ke dalam bangsa Arab. Agen ini adalah saintis yang menguasai 6 bahasa dunia termasuk bahasa Arab. Yahudi melihat dan memilih siapakah tokoh bangsa Arab yang menginginkan kekuasaan. Kemudian ditemukanlah tokoh Syarif Husain, wakil Empire Utsmaniyah di Haramain, Makkah dan Madinah. Yahudi berhasil menghasut dan menipu Syarif Husain untuk membebaskan diri dari Empire Islami Utsmaniyah. Yahudi sendiri menaburkan semangat nasionalisme untuk menentang bangsa Turki dan pemimpin Empire Islami Utsmaniyah. Hubungan antara Yahudi dan Syarif Husain semakin sangat dekat bahkan menjadi kawan karib putranya yang bernama Amir Faisal. Amir Faisal ini sendiri berpaling dan memihak kepada Inggris, sejak itulah kerajaan Arab jadi tali barut, ikatan, Inggris atas nasihat Yahudi yakni Syarif Husain. Kemudian Yahudi mengirim surat rahasia untuk memohon bantuan tentara Inggris dengan menjanjikan Syarif Husain sebagai penguasa bagi seluruh wilayah Arab.
Maka mudahlah bagi Yahudi mengatur keluarga ini untuk membagi-bagikan wilayah sesuai dengan perancangan Yahudi. Pada tahun 1915 Inggris mulai menduduki kawasan Irak dan pada tahun 1917 Masehi Inggris menduduki semua kawasan Palestina. Hingga 1 tahun ke depan yaitu pada tahun 1918 Masehi tentara Inggris menduduki pusat pemerintahan Turki Utsmaniyah yaitu kota Istanbul. Perjanjian Faisal dan Weizmann ditandatangani pada tanggal 3 Januari 1919 Masehi pada persidangan di Paris. Weizmann sendiri adalah presiden pertumbuhan Zionis di dunia. Selepas perjanjian itu Weizmann menjadi presiden pertama di negara Israel. Kemudian Irak diserahkan kepada Amir Faisal, Yerusalem atau Palestina diserahkan kepada Kristen. Baitul Maqdis sendiri diserahkan kepada Yahudi pada tahun 1922 Masehi. Setelah selesai Perang Dunia ke-1, persidangan diadakan dan hasilnya persidangan pertama adalah sistem Khalifah Islam dihilangkan, yang kedua adalah Khalifah dibuang keluar negara, yang ketiga adalah harta Khalifah dirampas dan yang keempat adalah kerajaan Turki baru didirikan atas dasar secular di bawah pimpinan Mustafa Hamar. Negara-negara jajahan Turki Utsmaniyah diambil alih sebagai jajahan Inggris, Prancis dan Italia. Yahudi melantik Wahabi sebagai penguasa Haromain, Makkah dan Madinah. Setelah jatuhnya Empayar Utsmaniyah, negara-negara kecil seperti Kuwait, Yaman dan lainnya diserahkan kepada habilah-habilah yang dipilih sendiri oleh Yahudi. Negara-negara kecil itu semua takluk kepada jajahan Inggris, Prancis dan Italia. Janji kepada Syarif Hussein untuk mengangkatnya sebagai penguasa seluruh Arab hanyalah janji kosong. Syarif Hussein hanyalah mendapat kerajaan Jordania yang kecil dan miskin. Inilah balasan bagi seorang pengkhianat Islam. Pada tahun 1925 Masehi keluarga Saudi berhasil menguasai kota suci Makkah dari Syarif Hussein. Pada tanggal 10 Januari 1926, Abdul Aziz As-Saudi dinobatkan menjadi Raja Hijaz di Masjidil Haram, Makkah. Pada tahun 1932 Masehi setelah menguasai sebagian besar semenanjung Arab, Ibnu Saudi mengganti nama tanah gabungan Hijaz dan Najd menjadi Arab Saudi. Abdul Aziz Ibnu Saudi kemudian menobatkan dirinya sebagai Raja Arab Saudi dengan dukungan pihak kerajaan Inggris.